anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran fisika. Kita masuk pokok bahasan besaran dan satuan. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dijabarkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang yang satuannya meter, lambang satuannya adalah M. Yang kedua adalah massa, satuannya adalah kilogram, lambang satuannya adalah kg. Yang ketiga adalah waktu, satuannya adalah sekon, lambang satuannya adalah S. Yang keempat adalah suhu, satuannya adalah Kelvin, dan lambang satuannya adalah K. Yang kelima, kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, dan lambang satuannya adalah A. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, dan lambang satuannya adalah CD. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat, yang satuannya adalah mol, dan lambang satuannya adalah mol. Besaran pokok digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan besaran lain atau besaran turunan. Sifat besaran pokok adalah bebas terhadap besaran pokok lain, atau besaran pokok yang satu tidak bergantung dengan besaran pokok yang lain, baik dimensi maupun besarnya. Selain besaran pokok, terdapat 2 besaran tambahan. Besaran tambahan itu tidak berdimensi. Yang pertama, besaran tambahan itu sudut bidang datar, yang satuannya adalah radian, lambang satuannya adalah rad. Yang kedua adalah sudut ruang, satuannya adalah asteradian. Selanjutnya, besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada beberapa contoh. Jadi besaran turunan yang pertama, luas, satuannya meter kuadrat. Yang kedua, kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang ketiga adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keempat, berat, satuannya adalah newton. Yang newton itu berasal dari kilogram meter per sekon kuadrat. Yang kelima, volume, satuannya meter kubik. Yang keenam, gaya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Ini disebut juga dengan newton. Yang ketujuh, usaha, satuannya adalah joule, itu berasal dari kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang kedelapan, daya, itu satuannya adalah watt, itu berasal dari meter kuadrat per sekon pangkat 3. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sekarang kita mau lihat dimensi besaran turunan. Tadi kita sudah buat contoh besaran turunan dan ini satuannya. Menentukan dimensinya tergantung dari satuannya. Seperti luas, satuannya meter kuadrat. Meter dimensinya adalah L besar. Ada kuadrat, buat di atasnya kuadrat. Baru kecepatan meter per sekon, berarti meter L, ini sekon, tadi per sekon T. Ini kita buat bisa L, kita sejajarkan T ke atas,
Baru naik ke atas dia jadi berubah tanda. Ini positif menjadi negatif, min 1. Baru percepatan meter per sekon kuadrat. Meter dimensinya L, ini sekon, T. Ini ada kuadrat. Jadi kalau kita naikkan ke atas, dia L, T. Ini positif, naik ke atas jadi negatif, berubah tanda. Baru berat. Berat itu satuannya Newton. Ini berasal dari kilogram meter kuadrat, maka dimensinya kilogram M besar. Baru meter L per S kuadrat. Atau kalau kita naikkan ke atas, dia menjadi L S pangkat min 2. Bukan S ya, nak, T. T pangkat min 2. Baru volume meter kubik, meter pangkat 3. Berarti meter tadi dimensinya L pangkat 3. Gaya Newton sama ya, berarti kilogram meter kilogram M meter L T sekon T pangkat minus 2. Baru usaha joule. Joule berarti kilogram M meter L pangkat 2 sekon, itu waktu ya, T pangkat minus 2. Dia naik ke atas, minus 2. Baru daya watt berasal dari meter kuadrat per sekon pangkat 3. Meter tadi L kuadrat, kita sejajarkan sekonnya T pangkat minus 3. Baru yang terakhir kilogram, itu massa ya, M dimensinya per meter L pangkat 3, itu sama dengan M L pangkat minus 3. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Segala tugas-tugas yang Ibu berikan tolong dikerjakan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat.